Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu rumus kosinus selisih, rumus jumlah kosinus dan selisih sudut. Sebelum kita masuk ke materi rumus kosinus jumlah dan selisih sudut, mari kita ingat ke materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari rumus sinus jumlah, dan rumus sinus selisih sudut. Hari ini kita mempelajari topik yang baru, yaitu rumus kosinus jumlah. Kaitannya ke rumus kosinus jumlah, kita kaitkan ke rumus sinus selisih. Kemarin kita sudah menemukan rumus kosinus jumlah Sebelum kita masuk ke materi rumus kosinus jumlah, kita ingat ke materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, itu ada namanya rumus sinus selisih. Sebelumnya kita sudah mempelajari rumus sinus selisih, sin alfa kurang beta. Bagaimana yang sudah kita pelajari? Sinus alfa, sebentar salah, sorry ya. Sinus alfa, sin alfa kosinus beta dikurang cos alfa sin beta. Ini yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, gitu. Untuk menentukan rumus kosinusnya nanti. Setelah itu, setelah kita ingat kembali ini, ada namanya juga rumus sudut penyiku. Rumus sudut penyiku di mana nanti sinus alfa sama dengan cos 90 derajat dikurang alfa. Tuh. Ada juga nanti rumus sudut penyiku kosinus alfa. Rumus penyiku kosinus alfa itu bagaimana? Sinus 90 derajat dikurang alfa. Ada juga namanya tangen alfa. Apa tangennya itu? Kotangen 90 derajat dikurang alfa. Oke. Jadi bentuk persamaan ini kita akan gunakan nantinya untuk menentukan perumusan kosinus jumlah dan kosinus selisih. Ingat, kita akan gunakan bentuk yang ini. Sebentar saya lanjutkan ya. Yang kita akan tentukan adalah kosinus alfa tambah beta. Apa nanti hasilnya? Oke. Kosinus alfa tambah beta. Yang kita sudah buat kosinus itu tadi sudut penyikunya bagaimana? Ini ya, cos. Yang mana nanti sin 90 derajat dikurang alfa. Alfanya yang mana? Alfanya alfa tambah beta. Sudah, kita masukkan ke persamaannya. Sinus 90 derajat dikurang apa alfanya? Alfa tambah beta. Tutup kurungnya. Oke, tutup kurung lagi. Sudah dapat persamaan ini. Apalagi yang kita lakukan? Kita perhatikan ada tanda negatif. Kita akan aljabarkannya ke kurung siku yang sini. Sudah, kita buat ya. Sinus 90 derajat negatif alfa negatif beta. Negatif alfa negatif beta. Oke. Lalu dikurung satu lagi kan, tutup. Sudah. Dapatlah persamaan seperti ini. Yang akan kita arahkan dia ke sin alfa kurang beta, ke rumus yang ini. Kita akan arahkannya ke sini. Oke, jadi bentuknya kita sederhanakan. Bentuk yang tadinya seperti ini, kita akan arahkan dia menjadi sin alfa kurang beta. Caranya bagaimana? Sudah, kita buat sinus. Berarti ini 90 derajat kurang alfa. Kita buat ya, 90 derajat kurang alfa kurang beta. Kurang beta. Oke, samakah ini? Sama ya, sama-sama 90 derajat kurang alfa kurang beta, sama-sama ya, tidak merubah bentuk aslinya. Oke. Jadi kita misalkan ini nanti apa? Alfa, nanti ini beta, gitu kan? Kita arahkan ke rumus yang itu. Sin alfa cos beta. Mana sin alfanya yang mana? Sinus
Bentar. Saya buat di ya. Sinus sin alfa, alfanya sin 90 derajat kurang alfa. Itu kan? Dikali kosinusnya apa? Cos beta. Betanya kan ini. Oke. Lalu kurang berapa? Cos alfa. Cos 90 derajat kurang alfa dikali sin beta. Sudah. Dapatlah persamaan kan? Kita buat lagi. Sin 90 derajat dikurang alfa itu yang mana? Sin 90 derajat kurang alfa itu kosinus alfa. Sudah kita ganti ya. Kosinus alfa ini apa? Kosinus beta dikurang kosinus 90 derajat kurang alfa apa? Sin alfa. Sorry ya, sin alfa. Ini sin alfa dikali sinus beta. Maka diperoleh, jadi kesimpulannya adalah sin alfa jadi kosinus alfa tambah beta adalah apa? Kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta. Inilah persamaannya kita peroleh. Ini persamaan kosinus alfa tambah beta. Bagaimana kosinus alfa kurang beta? Oke, kita buat ya. Kosinus alfa kurang beta. Kita lanjut ke rumus kosinus selisih, di mana cos alfa kurang beta. Kalau saya jabarkan dia bentuknya menjadi kosinus alfa tambah min beta. Sama ini? Sama ya, karena kalau kita kalikan pun dia positif kali negatif, tetap negatif, tidak merubah bentuk perumusan yang diminta gitu ya. Tetap kosinus alfa kurang beta. Hanya bentuknya saja saya modifikasi sedikit. Kosinus alfa tambah beta. Kita kaitkan rumus bentuk ini ke hasil yang sudah kita dapatkan tadi, kosinus jumlah, yaitu cos alfa tambah beta, cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa sin beta. Jadi nanti inilah tanda positifnya. Ini alfa, nanti ini betanya. Sudah, cos berarti kita buat cos alfa, cos beta, cos min beta. Dikurang sin alfa, sin min beta, sin min beta. Sudah. Cos min beta, sin min beta. Kita ingat lagi rumus sin min alfa. Bagaimana? Sin min alfa sama dengan minus sinus alfa. Cos min alfa sama dengan kosinus alfa. Kita arahkan ke sini. Cos min beta, tapi ada positif ya jadinya. Kita buat kosinus alfa, kosinus beta dikurang sin alfa tetap sin min beta min sin beta. Kita perhatikan negatifnya. Kita kalikan negatifnya ini ke depan. Berarti kosinus alfa, kosinus beta, positif apa? Sinus alfa, sinus beta. Sudah, inilah jadi kita ambil kesimpulan. Jadi cos alfa kurang beta apa? Sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta ditambah sinus alfa dikali sinus beta. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Untuk rumus jumlah saya ambil yang paling sederhana. Contoh sederhananya cos 75 derajat. 75 derajat ini berada di kuadran 1.
yaitu antara sudut 0 derajat sampai sudut 90 derajat. Kalau saya jabarkan cos 75 derajat ini jadi kosinus, saya jabarkan dia menjadi kosinus 45 derajat tambah 30 derajat. Bisa? Bisa ya, kita jabarkan. Sudah? Cos 45. Cos, setelah kita dapatkan perumusan kosinus jumlah dan kosinus selisih, maka saya akan ambil contoh yang paling sederhana. Misal saya ambil contoh yang masih di kuadran pertama, itu cos 75 derajat. 75 derajat ini berada di kuadran pertama, yaitu sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau saya jabarkan bentuknya menjadi cos 75 derajat itu sama dengan cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Bisa? Bisa ya? Berarti kita buat cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Yang kita misalkan nanti ini alfanya, yang ini nanti kita misalkan betanya. Sudah kita peroleh rumus kosinus jumlah, yaitu cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa sin beta. Kita buat cos alfa dikali kosinus beta dikurang sin alfa dikali sinus beta. Cos alfa, alfanya tadi 45 derajat, berarti cos 45 derajat. Cos betanya tadi cos 30 derajat dikurang sinus 45 derajat dikali sinus 30 derajat. Cos 45 derajat. Ayo, harga cos di kuadran pertama. Kita buat tabelnya. 45 derajat. Pertama dari apa? Dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sinus, kosinus. Kalau sin dia harganya naik, berarti nanti ini 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4, 1. Kalau cos bagaimana? Turun ya kan? Dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ayo, cos 45, setengah akar 2. Kita buat setengah akar 2. Cos 30, setengah akar 3. Setengah akar 3. Sin 45 itu setengah akar 2 juga. Setengah akar 2. Sin 30 setengah. Sudah, kita lanjut. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Setelah kita dapatkan nilai kuadrannya ya, nilai sudutnya. Setengah kali setengah, yang koefisien depannya kita kalikan 1/4. Akarnya, akar 2 kali akar 3, akar 6. 1/4 akar 2. Kalau saya bentuk yang ini, saya buat dia menjadi 1/4-nya sekali saja. Terus akarnya dalam kurung. Sama ya, karena pada dasarnya kalau ini kita kalikan ke setiap dalam kurung, bentuknya ini juga tidak merubah. Jadi hasil dari cos 75 derajat adalah 1/4 akar 6 kurang akar 2. Itulah contoh sederhana dari rumus kosinus jumlah. Untuk pertemuan video selanjutnya nanti akan saya tambahkan untuk kosinus selisih. Terima kasih.